Kurikulum berdiferensiasi untuk anak berbakat. Kurikulum memiliki banyak pengertian. Secara sederhana, kurikulum adalah suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses belajar mengajar. Rumusan pengertian kurikulum tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Sato, kurikulum mencakup semua pengalaman yang diperoleh siswa di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat, dan yang membantunya mewujudkan potensinya. Kurikulum berdiferensiasi. Istilah diferensiasi dalam pengertian kurikulum menunjuk pada kurikulum yang tidak berlaku umum, melainkan dirancang khusus untuk kebutuhan tumbuh kembang bakat tertentu. Kurikulum berdiferensiasi adalah kurikulum pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak. Namun, tidak berarti pengajaran harus berdasarkan prinsip satu orang guru dengan satu orang murid. Berbeda dengan kurikulum umum yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pada umumnya, maka kurikulum berdiferensiasi merupakan jawaban terhadap perbedaan-perbedaan dalam minat dan kemampuan anak. Dengan kurikulum berdiferensiasi, setiap anak memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kemampuannya, tanpa harus terikat oleh satu kurikulum umum yang menyamaratakan kemampuan seluruh anak. Kendati demikian, pada dasarnya kurikulum berdiferensiasi tetap bertitik tolak pada kurikulum umum yang menjadi dasar bagi semua anak didik. Kurikulum berdiferensiasi juga memberikan pengalaman belajar berupa dasar-dasar keterampilan, pengetahuan, pemahaman, serta pembentukan sikap dan nilai yang memungkinkan anak berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Menurut George Bett, kurikulum berdiferensiasi memiliki 3 level kurikulum. Level pertama, Prescribed Curriculum and Instruction. Kurikulum yang dikembangkan oleh standar lokal dan tidak menyediakan kesempatan untuk strategi belajar yang cocok untuk siswa berbakat. Level kedua, Teacher Differentiated Curriculum. Guru memodifikasi kurikulum yang telah ada menjadi kurikulum yang menarik dan menantang untuk anak berbakat. Di sini, anak tidak hanya dipandang sebagai seorang murid, tetapi anak adalah pembelajar aktif. Level ketiga, Learner Differentiated Curriculum, adalah level tertinggi di mana anak berbakat dianggap sebagai producer of knowledge, bukan hanya consumer of knowledge. Level ini mendukung perkembangan self-discovery, self-esteem, kreativitas, dan otonomi. Selain perkembangan kognitif, pada level ini juga mengembangkan faktor sosial dan emosional. Lalu, bagaimana kurikulum berdiferensiasi dapat dikembangkan? Menurut Kaplan, perkembangan kurikulum dewasa ini menekankan penggunaan kurikulum secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa yang memungkinkan keragaman cara untuk mencapai sasaran belajar. Bahkan dalam kurikulum semacam ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa siswa pada saat-saat tertentu merumuskan sendiri sasaran-sasaran belajarnya. Nah, kurikulum dapat berdiferensiasi atau dapat dikembangkan melalui materi, proses, dan produk belajar yang lebih maju dan majemuk, serta dapat dirancang dengan berbagai macam cara. Contohnya, dengan menyesuaikan dengan kurikulum umum, bisa dengan menambahkan hal-hal baru, hal-hal yang menarik dan menantang bagi anak berbakat, bisa juga mengubah bagian-bagian tertentu yang kurang sesuai, karena anak berbakat ini memiliki kemampuan yang melampaui anak pada umumnya, jadi harus disesuaikan dengan bakatnya ini, karena kalau tidak sesuai bisa jadi diterima sama anak umum tapi tidak bisa diterima dengan anak yang berbakat. Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang terlalu rutin,
Anak berbakat memiliki tingkat kemampuan memahami pelajaran yang lebih tinggi dibandingkan anak umum. Jadi beberapa kegiatan atau pelajaran yang sekiranya dikerjakan sendiri ini sebaiknya dikurangi, karena itu akan mungkin bisa membuat bosan anak-anak yang berbakat gitu. Apalagi kalau misalkan menjawab soal di depan papan tulis, dan itu kan sendiri-sendiri ya, maju sendiri, itu kan bisa jadi bikin bosen sama anak yang berbakat, karena menurut beberapa anak kemungkinan itu adalah ya udah itu masih level biasa gitu, sedangkan mereka nih harusnya dikasih proyek, dikasih kegiatan yang lebih kompleks lagi gitu. Kemudian bisa juga dengan meluaskan dan mendalami materi. Kenapa harus diluaskan dan didalami? Karena sifat anak-anak berbakat ini biasanya kurang puas dan mendetail. Jadi anak-anak berbakat ini sebaiknya dikasih pembelajaran yang lebih luas dan lebih mendalam. Cara lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum berdiferensiasi ini adalah dengan menggunakan kurikulum yang baru atau kurikulum khusus. Kurikulum yang berbeda dengan kurikulum untuk anak umum, karena akan disesuaikan dengan bakat anak. Nah, untuk menyesuaikan kurikulumnya ini, pendidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kurikulum perlu berkaitan dengan mata pelajaran. Maksudnya kegiatan belajar ini dikaitkan dengan mata pelajaran atau materi tertentu. Kedua, kurikulum perlu berorientasi dengan proses. Maksudnya kegiatan belajar mengajarnya menekankan pada perkembangan keterampilan dan proses berpikir daripada hanya materi. Ketiga, kurikulum berpusat pada kegiatan aktif. Jadi kegiatan belajarnya ini sepenuhnya mengikutsertakan anak secara aktif. Selanjutnya, penerapan tugasnya terbuka. Jadi, tidak ada istilah benar atau salah dalam hasil tugas siswa, tetapi seluruhnya berdasarkan pengalaman anak-anak. Kemudian yang terakhir, kurikulum perlu memungkinkan anak memilih. Ini memberikan peluang kepada setiap anak sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya masing-masing. Bila kurikulum berdiferensiasi diterapkan, maka pembelajaran dirancang dengan membedakan isi atau muatan, serta proses dan produk berdasarkan perbedaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki konten atau isi materi yang berbeda antara anak pada umumnya dan anak berbakat. Pendidik perlu memperhatikan dan mempersiapkan materi khusus untuk anak berbakat sesuai dengan bakatnya. Kemudian, proses pemahaman konten antara anak berbakat dengan anak pada umumnya tentulah berbeda. Biasanya anak berbakat memiliki kemampuan memahami lebih tinggi, maka kegiatannya perlu dibedakan. Yang terakhir, produk. Produk ini adalah hasil pembelajaran, dapat berbentuk tertulis, lisan, atau proyek lainnya. Dalam hal ini, anak berbakat dapat menunjukkan hasil pembelajarannya dalam tingkat yang lebih kompleks atau rumit.